Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 program studi matematika, mata kuliah teknik riset operasi, akan mempresentasikan mengenai model manajemen proyek. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, ada saya sendiri, Ilham Berkosjanto dengan NIM akhir 30, Safira Aulia Haq dengan NIM akhir 28, kemudian ada Hana Zahra Nadia dengan NIM akhir 38, dan Nur Azani dengan NIM akhir 78. Salah satu proyek pekerjaan paling menantang yang dilakukan oleh manajer manapun adalah mengolah proyek berskala besar yang membutuhkan koordinasi berbagai aktivitas seluruh organisasi. Hal-hal seperti perencanaan, pengembangan jadwal, dan pemantauan kemajuan proyek memerlukan perhatian terhadap banyak detail. Untuk membantu dalam tugas ini, terdapat dua teknik riset operasi yang sering digunakan, yaitu PERT atau Program Evaluation and Review Technique dan CPM atau Critical Path Method. Kedua teknik ini menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan dan menampilkan koordinasi semua kegiatan. PERT dan CPM telah digunakan untuk berbagai macam proyek, termasuk jenis-jenis berikut ini, mulai dari pembangunan pabrik baru, penelitian dan pengembangan produk baru, proyek eksplorasi ruang angkasa NASA, hingga melakukan kampanye iklan. Keduanya dikembangkan secara independen pada akhir tahun 1990-an. Sejak saat itu, keduanya telah menjadi salah satu teknik operasi riset yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pertama pada materi kali ini. Perusahaan konstruksi Reliable baru saja membuat penawaran pemenang dari $5,4 juta untuk membangun pabrik baru bagi produsen besar. Produsen membutuhkan pabrik tersebut untuk beroperasi dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, kontrak tersebut mencakup ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, ada denda sebesar $300.000 jika Reliable belum menyelesaikan konstruksi hingga batas waktu 47 minggu dari sekarang. Yang kedua, untuk memberikan insentif tambahan kepada pembangunan yang cepat, bonus sebesar $150.000 akan dibayarkan kepada Reliable jika pabrik tersebut selesai dalam waktu 40 minggu. Perusahaan menugaskan manajer konstruksi terbaiknya, David Perty, untuk proyek ini untuk membantu memastikan proyek ini tetap sesuai jadwal. Dia menantikan tantangan untuk menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal dan bahkan mungkin selesai lebih awal. Namun, karena ia ragu bahwa proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 40 minggu tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, ia memutuskan untuk memfokuskan perencanaan awalnya untuk memenuhi tenggat waktu 47 minggu. Selanjutnya, pada slide ini kita melihat tabel 22.1 yang berisi daftar kegiatan dalam proyek konstruksi. Tabel ini menjabarkan beberapa elemen penting dalam perencanaan proyek, yaitu ada aktivitas, yaitu setiap aktivitas diwakili oleh kode huruf tertentu, dimulai dari A hingga N. Kemudian ada deskripsi kegiatan yang berisi rincian tugas yang harus dilakukan dalam proyek ini, mulai dari menggali, meletakkan fondasi, memasang dinding, dan seterusnya hingga perlengkapan interior. Kemudian pada kolom ketiga ada pendahulu langsung yang menunjukkan aktivitas yang harus selesai sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Misalnya aktivitas B atau meletakkan fondasi hanya dapat dimulai ketika atau setelah aktivitas A penggalian selesai. Kemudian yang terakhir atau kolom paling kanan itu perkiraan durasi, menyajikan estimasi waktu yang dapat dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Tabel ini menjadi sangat penting dalam manajemen proyek karena membantu kita memahami urutan kerja yang efisien. Sebagai contoh, jika terjadi keterlambatan dalam pemasangan atap kasar atau aktivitas nomor D, maka aktivitas selanjutnya yang bergantung pada pekerjaan ini juga akan terhambat. Oleh karena itu, perencanaan yang baik dan pemantauan setiap aktivitas sangat diperlukan agar proyek dapat selesai tepat waktu. Adapun dengan semua informasi pada tabel 22.1,
Kak Ferdi sekarang ingin mengembangkan jawaban atas ke-9 pertanyaan berikut ini. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Pak Ferdi, kita akan mempelajari tentang jaringan proyek. Jaringan proyek mempresentasikan proyek menggunakan not bisa berupa lingkaran atau persegi panjang dan busur atau panah untuk menggabungkan aktivitas. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel 22.1, ada 3 jenis informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan sebuah proyek. Yang pertama ada informasi kegiatan atau memecah proyek menjadi aktivitas masing-masing. Kemudian hubungan prioritas mengidentifikasi pendahulu langsung untuk setiap aktivitas. Dan yang terakhir ada mengenai informasi waktu. Sebagai informasi, terdapat 2 jenis jaringan proyek yang biasa digunakan, yaitu ada activity on art dan activity on not. Versi asli PRT dan CPL menggunakan AOA, namun jaringan proyek AON memiliki beberapa keunggulan penting dibandingkan jaringan proyek AOA, seperti lebih mudah dibangun, lebih mudah dipelajari, dan mudah untuk direvisi ketika ada perubahan. Diagram jaringan pada slide ini menggambarkan hubungan antara kegiatan dalam proyek konstruksi, di mana setiap node mewakili aktivitas dan angka di sampingnya menunjukkan durasi dalam minggu. Proyek dimulai dari node start dengan bobotnya 0 dengan aktivitas pertama A, yaitu menggali yang membutuhkan durasi selama 2 minggu, diikuti oleh B, fondasi selama 4 minggu. Dari titik ini, proyek bercabang ke beberapa jalur aktivitas yang harus diselesaikan secara beruntun maupun paralel. Panah dalam diagram menunjukkan ketergantungan antar aktivitas, di mana satu aktivitas hanya bisa dimulai setelah aktivitas sebelumnya selesai. Jaringan kemudian diakhiri dengan simbol finish berbobot 0 di bawah. Jaringan proyek yang telah kita bangun ini akan menjadi bagian penting dalam menjawab pertanyaan Pak Ferdi berikutnya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai menjadwalkan proyek dengan PERT atau CPM. Pada bagian akhir di 22.1 kita telah menyebutkan bahwa Pak Perti sebagai manajer proyek untuk proyek Reliable Construction Co. ingin menggunakan PERT CPM untuk mengembangkan jawaban atas rangkaian pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang selanjutnya akan kita jawab pada bagian ini. Yang pertama, berapakah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek jika tidak ada penundaan? Kemudian, kapan aktivitas individu harus dimulai dan selesai paling lambat untuk memenuhi waktu penyelesaian proyek ini? Kemudian, kapan aktivitas individu dapat dimulai dan selesai paling cepat jika tidak ada penundaan? Kemudian, apa saja aktivitas penghambat kritis yang harus dihindari untuk mencegah penundaan penyelesaian proyek? Untuk aktivitas lainnya, berapa banyak penundaan yang dapat ditoleransi tanpa menunda penyelesaian proyek? Kemudian kita akan masuk ke jalur kritis atau critical path. Jadi untuk menentukan waktu penyelesaian proyek perlu dihitung jalur terpanjang dalam jaringan proyek atau yang disebut jalur kritis. Sebuah jalur yang melalui jaringan proyek dari simpul mulai atau start sampai simpul akhir atau finish. Panjang sebuah jalur adalah jumlah dari durasi aktivitas yang ada pada jalur tersebut. Dengan menggunakan prototipe sebelumnya atau proyek Reliable Construction Co. Kita punya kalau critical path-nya itu start lalu ke A, ke B, ke C, ke E, F, J, L, N, lalu finish. Di mana estimasi durasi proyek itu ada 44 minggu. Dan di sini ada tabel yang menunjukkan untuk proyek reliable itu ada beberapa jenis path dan juga di sini ada length atau jumlah waktu yang akan ditempuh untuk setiap jalur kritisnya. Kemudian ada penjadwalan aktivitas individu.
waktu mulai dan selesai setiap kegiatan. Jika tidak ada penundaan yang terjadi dalam proyek itu disebut waktu mulai paling awal dan waktu selesai paling awal. Jadi karena nggak ada penundaan nih, dia disebut yang paling awal. Nah, waktu-waktu ini disimbolkan dalam dua huruf. Ini ada ES, yaitu waktu mulai paling awal, kemudian ada EF, waktu selesai paling awal, dimana ini earliest start and earliest finish. Kemudian ES ditambah dengan EF itu sama dengan estimasi durasi kegiatan. Selanjutnya di sini ada penjadwalan aktivitas individu. Jadi ada aturan waktu mulai paling awal. Waktu mulai paling awal dari sebuah aktivitas sama dengan waktu selesai paling awal dari aktivitas-aktivitas pendahulunya. Atau secara matematis bisa ditulis earliest start atau ES sama dengan EF terbesar dari aktivitas sebelumnya. Ini bisa dilihat di network-nya atau jalurnya ini. Kemudian ada kalau tadi kita udah bahas aturan waktu mulai paling awal, selanjutnya ada aturan waktu selesai paling awal. Nah, waktu selesai paling awal dari suatu aktivitas sama dengan waktu mulai terkecil dari waktu mulai terakhir dari aktivitas sebelumnya. Jadi kita ngelihat ke simpul-simpul sebelumnya, dan secara matematis dapat ditulis dengan LF sama dengan LS terkecil dari aktivitas sebelumnya. Jadi LS itu latest finish, and then untuk yang LS itu latest start. Selanjutnya ada slack, atau gimana sih cara kita mengidentifikasi kelonggaran atau slack ini dalam suatu jadwal. Nah, untuk mengidentifikasi kelonggaran waktu akan lebih mudah untuk menggabungkan waktu-waktu terakhir. Jadi kayak latest start and then latest finish, kemudian juga waktu-waktu awal, earliest start dan juga earliest finish. Hal ini akan diilustrasikan dalam gambar-gambar berikut menggunakan aktivitas M sebagai contoh. Jadi di sini kita punya M, terus di situ ada angka 2 sebagai estimasi durasi pengerjaannya, kemudian earliest start time atau S di sini ada 38, kemudian latest start time ada 42. Terus di sini di bawahnya itu ada finish, ada earliest finish time di 40 dan latest finish time di 44. Nah, di sini ada note bahwa S dan F ini menyatakan start and finish time. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut mengidentifikasi kelonggaran dalam jadwal, dan dalam case ini untuk the whole project of reliable proyek itu yang prototipe yang kita gunakan dari punya Pak Perti. Gambar di samping menunjukkan seberapa banyak kelonggaran di tiap aktivitasnya. Jadi kayak ini kita bisa lihat misalnya di aktivitas D itu dia estimasi waktunya tuh di 6 satuan, terus untuk waktu mulainya paling awal di 16, paling terakhir itu di 20. Terus untuk finishnya itu paling awal di 22 dan paling terakhir di 26. Kemudian kelonggaran atau slack dari suatu aktivitas merupakan selisih antara waktu selesai paling terakhir dan waktu selesai paling awal. Secara matematis bisa kita tulis slack sama dengan LF dikurangi EF. Kemudian karena LF dikurangi EF ini akan sama dengan LS dikurangi ES, maka dari LS dikurangi ES juga bisa kita gunakan sebagai formula untuk menghitung slack. Kemudian kita akan mengidentifikasi kelonggaran dalam jadwal proyek reliable milik Pak Perti, di mana ini kita bikin dalam bentuk tabel gitu dari tiap aktivitasnya. Jadi kita hitung LF-nya dikurangin dengan EF, dan hasilnya ini akan sama dengan LS dikurangin ES. Setiap aktivitas dengan slack sama dengan 0, misalnya aktivitas A, B, C adalah bagian dari jalur kritis. Jadi kalau slacknya 0 ini kita masukkan dia ke jalur kritis, di mana setiap keterlambatan di sini akan menunda proyek. Nah, aktivitas non kritis misalnya kayak aktivitas D, kemudian aktivitas M, itu kan slacknya lebih dari 0. Nah, berarti ada ruang untuk keterlambatan tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh jalur kritisnya dengan mengambil aktivitas yang slacknya ini 0, yaitu start, A, B, C, E, F, J, L, N, kemudian finish.
Selanjutnya, bagaimana sih kalau misalnya kita punya durasi aktivitas yang tidak pasti? Nah, prosedur penjadwalan PERT atau CPM pada bagian sebelumnya itu memperoleh estimasi durasi proyek sekitar 44 minggu. Namun, estimasi ini didasarkan pada asumsi kalau durasi aktual dari setiap aktivitas itu akan sama dengan estimasi durasi, setidaknya untuk aktivitas yang berada di jalur kritis. Tapi pada kenyataannya durasi setiap aktivitas adalah variabel acak yang memiliki distribusi probabilitas. Nah, versi asli PERT memperhitungkan ketidakpastian ini dengan menggunakan 3 jenis estimasi yang berbeda dari durasi aktivitas untuk mendapatkan informasi dasar tentang distribusi probabilitasnya. Nah, ini ada 3 pendekatan perkiraan untuk PERT. Yang pertama ada most likely atau estimasi durasi yang paling mungkin terjadi atau bisa kita sebut yang paling realistis. Kemudian kita punya optimistic, yaitu perkiraan durasi dalam kondisi yang paling menguntungkan, that's why kita bilang ini optimis. Dan yang terakhir ada pessimistic, di mana perkiraan durasi yang paling tidak menguntungkan. Nah, di sini ada model dari probabilitasnya, distribusi probabilitasnya menunjukkan kalau M atau most likely itu ada di tengah, di mana dia most likely to happen, ya kita bisa lihat grafiknya itu dia naik, and then untuk P atau pessimistic itu dia kecil, dan optimistic juga dia kecil. Nah, selanjutnya ya ini ada tabel ekspektasi dan juga varians dari setiap aktivitas di proyek reliable. PERT mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas durasi aktivitas berbentuk distribusi beta dan menggunakan rumus untuk menghitung rata-rata atau mu dan juga varians atau sigma kuadrat sebagai rata-rata dan juga varians dari durasi proyek. Pak Perti meminta setiap tim kerja untuk memberikan 3 perkiraan durasi aktivitas. Jadi ada optimistic, and then paling mungkin atau most likely, dan juga ada pessimistic. Setelah perhitungan, proyek diperkirakan selesai dalam 44 minggu, yaitu 3 minggu lebih cepat dari tenggat waktunya, yaitu 47 minggu. Namun, karena durasi aktivitas itu kan berfluktuasi ya, atau fluktuatif, jadi dia bisa sewaktu-waktu berubah, Pak Perti ingin menunjukkan probabilitas proyek melebihi 47 minggu. Dengan mempertimbangkan skenario terburuk, proyek bisa memakan waktu hingga 70 minggu. Untuk menentukan kemungkinan keberhasilan 47 minggu itu tadi, PERT atau CPM menggunakan pendekatan penyederhanaan dalam perhitungan probabilitasnya. Nah, ini ada 3 pendekatan penyederhanaan. Jadi untuk menghitung probabilitas durasi proyek tidak akan lebih dari 47 minggu, perlu diperoleh informasi berikut mengenai distribusi probabilitas durasi proyek. Yang pertama, berapa sih nilai rata-rata atau mu dikalikan P dari distribusi ini? Kemudian berapa varians dilambangkan dengan sigma kuadrat P? Dan yang terakhir, seperti apa bentuk distribusi ini? Nah, durasi proyek sama dengan panjang atau waktu total yang diperlukan dari jalur terpanjang melalui jaringan proyek. Namun, hampir semua dari 6 jalur yang tercantum di tabel 22.5 yang di bawah ini dapat menjadi jalur terpanjang, dan oleh karena itu jalur kritis tergantung pada durasi aktual dari setiap aktivitas antara perkiraan optimis dan juga pesimisnya. Nah, ini lanjut, ini tabelnya masih sama karena terdapat lebih dari 1 jalur. PERT atau CPM akan fokus pada jalur berikut. Jadi ada kriteria jalur yang akan kita fokuskan, yaitu mean critical path adalah jalur melalui jaringan proyek yang akan menjadi jalur kritis jika durasi setiap aktivitas sama dengan nilai rata-ratanya. Nah, di sini mean critical path-nya adalah dari start kemudian ke A, B, ke C, ke E, ke F, J, L, N, kemudian finish. Nah, selanjutnya ini masih di 3 pendekatan penyederhanaan. Yang pertama, untuk penyederhanaan 1, kita akan mengasumsikan kalau jalur kritis rata-rata ini akan menjadi jalur terpanjang dalam jaringan proyek. Nah, ini merupakan pendekatan kasar karena asumsi ini terkadang tidak berlaku dalam kasus di mana beberapa durasi aktivitas tidak sesuai dengan nilai rata-rata mereka. Nah, namun ketika asumsi ini tidak berlaku, jalur terpanjang yang sebenarnya biasanya nggak jauh lebih panjang dari jalur kritis rata-rata. Kemudian untuk penyederhanaan 2, mengasumsikan bahwa durasi aktivitas pada jalur kritis rata-rata bersifat independen secara statistik. Nah, asumsi ini berlaku kalau setiap aktivitas dilakukan secara independen. Namun, jika ada keadaan yang menyebabkan durasi satu aktivitas menyimpang dari rata-rata dan juga memengaruhi durasi aktivitas lain, asumsi ini menjadi perkiraan kasar.
Yang terakhir ada penyederhanaan 3, di mana kita mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas durasi proyek berbentuk distribusi normal. Dengan menggunakan pendekatan penyederhanaan 1 dan 2, salah satu versi dari teorema limit pusat atau central limit theorem ini membenarkan asumsi ini sebagai pendekatan yang masuk akal jika jumlah aktivitas pada jalur kritis rata-rata tidak terlalu kecil, misalnya setidaknya 5. Pendekatan ini menjadi lebih akurat seiring dengan bertambahnya jumlah aktivitas. Perhitungan probabilitas yang memenuhi tenggat waktu. Jadi kita tahu kalau tenggat waktu proyek properti ini di 47 minggu, dan ini ada figur atau grafik yang menunjukkan jadi 47 minggu itu deadline-nya dan mean atau rata-ratanya itu di 44 minggu. Nah, diketahui bahwa T itu sama dengan durasi proyek dalam minggu yang memiliki distribusi normal dengan rata-rata mu P sama dengan 44 dan varians sigma kuadrat P di 9, dan D itu tenggat waktu proyek di 47 minggu. Karena standar deviasi T adalah sigma P sama dengan 3, ini tadi kita dapat kalau sigma kuadrat P-nya kan sama dengan 9, maka kita akarkan didapatkan 3, maka jumlah standar deviasi yang melebihi mu P adalah 1. Nah, berdasarkan tabel distribusi normal standar, kita tahu di statistika kita punya tabel itu, di mana kita tahu mu-nya ini 0, kemudian variansnya ini 1, dan kita mau cari di mana P atau probability untuk T kurang dari sama dengan D, atau ini berarti kita cari 1 dikurangin P probability dari standar normal yang lebih dari K, ini diperoleh 1 dikurangi 0,1587 sama dengan 0,84. Selanjutnya ada pertimbangan pertukaran biaya dan waktu. Pak Perti ingin menyelidiki berapa banyak biaya tambahan yang diperlukan untuk mengurangi durasi proyek menjadi 40 minggu agar mendapatkan bonus sebanyak $150.000. Jika ada uang tambahan yang dikeluarkan untuk mempercepat proyek, cara apa yang paling murah untuk memenuhi target waktu penyelesaian yaitu 40 minggu? Pertukaran waktu biaya untuk aktivitas individu. Crashing activity yaitu aktivitas dipercepat tanpa ada biaya yang disisihkan untuk mengurangi durasinya sebanyak mungkin. Contohnya, ada penggunaan waktu lembur, mempekerjakan bantuan sementara tambahan, menggunakan bahan khusus untuk mempercepat waktu, mendapatkan peralatan khusus, dan lain-lain. Metode CPM untuk pertukaran biaya waktu. Data yang diperlukan untuk menentukan berapa banyak crash pada aktivitas tertentu diberikan oleh grafik waktu biaya di bawah ini. Itu ada 2 titik, yaitu titik normal. Titik normal itu menunjukkan waktu dan biaya ketika aktivitas dilakukan secara normal, dan ada titik crash, yaitu menunjukkan waktu dan biaya ketika crash activity sepenuhnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, Pak Perti meminta staf dan supervisornya mengembangkan data untuk setiap aktivitas dari reliable project. Contohnya, supervisor yang bertanggung jawab memasang papan mengindikasikan menambah 2 pekerja sementara dan menggunakan waktu lembur agar bisa mengurangi durasi proyek dari 8 minggu menjadi 6 minggu. Staf Pak Perti mengestimasikan biaya untuk menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Jadi saat normal point waktunya itu 8 minggu, biayanya itu $430.000. Untuk crash point waktunya itu 6 minggu, biayanya $490.000. Jadi pengurangan waktu maksimalnya itu 8 minggu dikurang 6 minggu, yaitu 2 minggu. Untuk biaya crash per minggunya yaitu $490.000 dikurangi $430.000 dibagi 2, soalnya kan itu 2 minggu, jadi hasilnya itu kita dapat $30.000. Setelah menyelidiki pertukaran waktu biaya di setiap kegiatannya, tabel di samping ini memberikan data yang sesuai yang diperoleh untuk semua kegiatan. Ini adalah tabel time cost trade-off-nya dari semua aktivitas reliable project. Jadi aktivitas mana yang harus di crash?
Untuk mendapat cara paling mudah melakukan crashing pada beberapa aktivitas untuk mengurangi durasi proyek menjadi 40 minggu adalah analisis biaya marginal. Menggunakan gambar 22.5, tadi ada di slide 15, kita dapat membuat tabel awal seperti ini. Nah, itu kan ada yang masih di atas 40 minggu. Jadi yang di atas 40 minggu itu kita harus nge-crash activity-nya. Nah, kita lihat dari tabel sebelumnya, itu kan yang paling murah itu kan yang aktivitas J. Maka kita nge-crash aktivitas J. Pertama kita nge-crashnya seminggu dulu. Nah, seminggu itu kan biayanya 30.000 dolar. Jadi kita crash, terus kita mendapatkan seperti itu. Lalu karena J itu maksimal crashnya 2 minggu, jadi kita bisa crash sekali lagi, lalu kita mendapatkan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kan sisa yang A, B, C, E, F, J, L, N yang belum 40 minggu. Nah, kita lihat aktivitas yang paling murah untuk di crash itu kan yang F. Jadi kita crash aktivitas F pertama seminggu dulu, sama kayak yang tadi, itu kan harganya 40.000 dolar. Tapi karena itu masih 41 minggu, jadi kita perlu crash lagi biar dia menjadi 40 minggu. Jadi kita mengeluarkan 40.000 dolar lagi. Jadi total biaya yang harus di crash itu 140.000 dolar. Karena 140.000 dolar itu masih lebih sedikit dari 150.000 dolar uang bonus yang kita dapat pas menyelesaikan selama 40 minggu. Jadi Pak Perti melanjutkan solusi ini. Gambar di samping menunjukkan pengurangan aktivitas F dan J ke waktu crash. Maka sekarang ada 3 jalur kritis yang melalui jaringan. Ketiga jalur tersebut merupakan jalur terpanjang dengan durasi waktu 40 minggu. Lalu kita menggunakan program linear. Misalkan Z adalah total biaya crash activity, maka harus meminimalkan waktu Z dengan batasan durasi proyek harus kurang dari atau sama dengan waktu yang diinginkan oleh manajer proyek. XJ itu penggunaan waktu dari aktivitas J karena crashing activity. Dengan menggunakan tabel 22.7 yang tadi, fungsi tujuan yang akan diminimumkan adalah Z sama dengan 100.000 XA tambah 50.000 XN tambah seterusnya sampai 60.000 XN. N besar. Karena durasi proyek harus kurang dari atau sama dengan nilai yang ditetapkan, yaitu 40 minggu, maka Y finishnya harus kurang lebih sama dengan 40 minggu. YJ itu waktu memulai aktivitas J. Durasi normal dari aktivitas J sama dengan waktu normalnya dikurangi XJ. Durasi F tidak bisa dimulai sampai aktivitas E dimulai dan menyelesaikan durasinya selama 4 dikurang XE. Jadi YF lebih dari sama dengan YE plus 4 dikurang XE. Untuk yang pertama, batasan pengurangan maksimum. XA kurang dari sama dengan 1, XN kurang dari sama dengan 2, dan seterusnya sampai XN besar kurang dari sama dengan 3. Yang kedua ada batasan negatif. XA lebih dari sama dengan 0, XN lebih dari sama dengan 0, sampai seterusnya hingga XN besar lebih dari sama dengan 0. YB lebih dari sama dengan 0, YC lebih dari sama dengan 0, dan seterusnya sampai XN besar lebih dari sama dengan 0, Y finish lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga adalah batasan waktu mulai. YB lebih dari sama dengan 0 plus 2 dikurang XA. YC lebih dari sama dengan YB plus 4 dikurang XB. Untuk
YD-nya lebih dari sama dengan YC plus 10 dikurangin XC, dan seterusnya sampai YM lebih dari sama dengan YH plus 9 dikurangi XH. Untuk yang dua immediately predecessor itu YH lebih dari sama dengan YG plus 7 minus XG. YH lebih dari sama dengan YE plus 4 dikurang XE, dan seterusnya sampai Y finishnya lebih dari sama dengan YM plus 2 dikurangi XM. Jadi Y finish lebih dari sama dengan YN plus 6 dikurangi XN. Dan batasan durasi proyeknya yaitu Y finishnya itu kurang dari sama dengan 40 minggu. Ini adalah untuk Excel-nya dalam menggunakan program Denier. Kesimpulan dari Pak Berti. Untuk kesimpulan yang pertama, Crashing Activity hanya dapat memberikan probabilitas untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 40 minggu, sehingga biaya tambahan rencana tersebut sebanyak $140.000 tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Pak Berti menolak Crashing pada tahap ini. Kesimpulan kedua, biaya tambahan dari rencana darurat dapat dibenarkan jika hampir pasti akan mendapatkan bonus sebanyak $150.000 untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 40 minggu. Karena itu, Pak Berti akan menyimpan rencana tersebut sebagai cadangan untuk diimplementasikan jika proyek berjalan lebih cepat dari jadwal sebelum aktivitas F. Kesimpulan yang ketiga, biaya tambahan untuk sebagian atau seluruh rencana crashing ini dapat mudah diidentifikasikan jika hal tersebut dapat membuat perbedaan dalam menghindari denda sebanyak $300.000 karena tidak dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 47 minggu. Selanjutnya Anda menjadwalkan dan mengontrol biaya proyek. Bagaimana seharusnya biaya yang sedang berjalan agar proyek tetap sesuai anggaran? Per cost adalah prosedur sistematis, biasanya terkomputerisasi untuk membantu manajer merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol biaya proyek. Di sini ada tabel budget dari variable project. Nah, ini untuk Excel-nya dari menjadwalkan biaya project. Lalu ini adalah spreadsheet extend dari template slide sebelumnya minggu 17 hingga minggu 25. Lalu selanjutnya ada penerapan prosedur per cost untuk minggu 17 hingga 25 project variable saat menggunakan waktu mulai terbaru. Ini adalah grafik jadwal biaya proyek kumulatif ketika semua kegiatan dimulai pada waktu mulai paling awal, kurva biaya atas, atau waktu mulai paling akhir, kurva biaya bawah. Mengontrol biaya proyek. Salah satu cara penting untuk memantau biaya adalah dengan membandingkan biaya aktual sampai saat ini dengan anggaran yang ditentukan oleh kurva atas. Lalu ada mengontrol biaya proyek. Salah satu cara penting untuk memantau biaya adalah dengan membandingkan biaya aktual sampai saat ini dengan anggaran yang ditunjukkan oleh kurva atas pada 22.15 tadi. Misalkan aktivitas individu telah menghabiskan biaya lebih dari yang dianggarkan, tetapi terdapat penundaan. Penundaan ini dapat menyebabkan total biaya hingga saat ini kurang dari biaya proyek kumulatif yang dianggarkan, sehingga memberikan ilusi bahwa proyek terkendali dengan baik. Terlepas dari apakah kinerja biaya proyek secara keseluruhan terlihat memuaskan, Pak Berti membutuhkan informasi tentang kinerja biaya aktivitas individu untuk mengidentifikasi titik-titik masalah di mana tindakan perbaikan diperlukan. Oleh karena itu,
per cost secara berkala menghasilkan laporan yang berfokus pada kinerja biaya dari masing-masing aktivitas. Sebagai ilustrasi, tabel 22.11 ini menunjukkan laporan kinerja biaya dari masing-masing aktivitas. Ini setelah selesainya minggu ke-22, setengah dari jadwal proyek. Kenapa PERT CPM itu penting? PERT CPM membantu kita memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam sebuah proyek. Dengan metode ini, kita bisa menentukan aktivitas yang harus dilakukan, memperkirakan waktu yang dibutuhkan, menentukan urutan kerja, dan membuat diagram proyek. Dengan langkah-langkah ini, proyek bisa berjalan lebih struktur dan terencana. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan PERT CPM? Yang pertama, kita bisa memudahkan penjadwalan. Yang kedua, kita bisa menentukan jalur kritis proyek. Yang ketiga, kita bisa membantu mengatasi ketidakpastian. Dan yang terakhir, kita bisa mengelola biaya proyek. Secara keseluruhan, PERT CPM adalah alat yang sangat berguna bagi manajer proyek karena membantu mereka dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan anggaran dengan lebih efektif. PERT CPM dan penggunaan komputer. Dulu sekitar tahun 1950-an, metode PERT CPM masih dilakukan secara manual. Manajer proyek biasanya menggambar jaringan proyek di dinding atau kertas besar. Kalau ada perubahan dalam rencana, mereka harus mencatat ulang dan memberitahu semua tim secara manual. Dan tentunya sangat merepotkan kan? Sekarang PERT CPM sudah terkomputerisasi. Banyak software manajemen proyek seperti Microsoft Project yang membantu manajer mengatur proyek dengan lebih mudah. Dengan software ini, proyek besar yang melibatkan jutaan dolar dan ribuan tugas bisa dikelola dengan lebih cepat dan akurat. Jika ada perubahan rencana, sistem bisa langsung dihitung ulang jadwal dan memperbaruinya secara otomatis. Selain itu, komunikasi antar tim jadi lebih cepat karena semuanya bisa terhubung melalui komputer dan internet. Tapi meskipun sudah canggih, PERT CPM masih punya kekurangan. Ada beberapa hal yang belum bisa diatasi dengan baik, dan para peneliti masih terus mencari cara untuk memperbaikinya agar metode ini semakin efektif. Selanjutnya, ada pendekatan perkiraan rata-rata dan variasi durasi aktivitas dengan PERT. Dalam metode PERT, kita bisa memperkirakan berapa lama sebuah aktivitas akan selesai dengan menggunakan 3 jenis estimasi. Yang pertama ada estimasi optimis, itu jika semua berjalan dengan sangat lancar. Yang kedua, estimasi paling mungkin, yaitu waktu yang paling sering terjadi. Dan yang ketiga, estimasi pesimis, atau jika terjadi hambatan atau masalah besar. Dari ketiga perkiraan ini terdapat rumus sederhana untuk menghitung rata-rata dan variasinya. Hasilnya bisa digunakan untuk memperkirakan kemungkinan proyek selesai tepat waktu. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini tidak selalu akurat. Masalahnya adalah perkiraan optimis dan pesimis sering kali berada di ujung ekstrem dari kemungkinan yang ada. Artinya kita memperkirakan berdasarkan skenario terbaik sekali dan terburuk sekali yang jarang terjadi dalam dunia nyata. Selanjutnya, para peneliti menemukan bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan memilih titik yang lebih realistis. Bagaimana jika memilih titik optimis di titik 10%? Artinya, dalam 10 percobaan hanya satu kali aktivitas berjalan lebih cepat. Yang kedua, pesimis di titik 90%. Artinya, hanya satu kali aktivitas berjalan lebih lambat dari 10 percobaan. Dan yang terakhir, titik tengah di 50% atau median. Ini lebih mencerminkan waktu yang paling mungkin terjadi. Dengan cara ini, kita tidak lagi terlalu mengandalkan perkiraan ekstrem yang jarang terjadi. Dengan metode baru ini memang membuat perhitungannya sedikit lebih rumit, tapi karena sekarang semuanya bisa dihitung dengan komputer, itu bukan jadi masalah besar. Yang terpenting, metode ini bisa menghasilkan perkiraan rata-rata dan variasi yang jauh lebih akurat. Selanjutnya, perkiraan probabilitas proyek selesai tepat waktu. Dalam metode PERT CPM, ada satu anggapan yang sering digunakan, yaitu jalur kritis rata-rata adalah jalur terpanjang dalam proyek. Ini membuat perhitungan probabilitas proyek selesai tepat waktu menjadi lebih mudah. Masalahnya, dalam kenyataannya bisa aja ada jalur lain yang lebih panjang dari jalur kritis. Jika ini terjadi, maka perkiraan kemungkinan proyek selesai tepat waktu bisa terlalu optimis atau tidak akurat. Selain itu, metode PERT CPM tidak bisa menunjukkan seberapa besar kesalahan perhitungannya. Kadang kesalahannya kecil, tapi bisa juga besar. Akibatnya, jika manajer proyek hanya mengandalkan hasil ini tanpa pertimbangan lain, mereka bisa salah mengambil keputusan.
Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa metode yang lebih canggih dan lebih akurat walaupun lebih rumit. Salah satu cara yang paling praktis yang sering digunakan adalah menggunakan simulasi yang bisa memberikan perkiraan probabilitas yang lebih realistis. Selanjutnya, menangani aktivitas yang tumpang tindih atau overlapping activities. Dalam metode PERT-CPM, biasanya dianggap suatu pekerjaan baru bisa dimulai setelah semua pekerjaan sebelumnya selesai. Ini memang terkenal masuk akal, tapi kenyataannya nggak selalu begitu loh. Misalnya, dalam proyek pengembangan rumah, ada 2 pekerjaan. Yang pertama, G, yaitu memasang dinding luar. Yang kedua, H, mengecat dinding luar. Secara logika, pengecatan itu baru bisa dimulai setelah seluruh dinding terpasang. Tapi dalam praktiknya, bisa aja pengecatan dimulai saat satu bagian dinding baru dipasang, sementara bagian lain masih dalam proses pemasangan. Jadi, beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersamaan atau tumpang tindih, yang bisa mempercepat proyek dibandingkan jika harus menunggu semuanya selesai terlebih dahulu. Untuk menangani situasi ini, ada metode lain yang disebut Pidance Diagramming Method atau PDM. Metode ini memungkinkan beberapa cara untuk mengatur hubungan antara 2 pekerjaan yang saling berkaitan. Yang pertama, ada opsi pertama, yaitu aktivitas tidak bisa dimulai sampai aktivitas sebelumnya berjalan dulu dalam waktu tertentu. Yang kedua, aktivitas tidak bisa selesai sampai beberapa waktu setelah aktivitas sebelumnya selesai. Yang ketiga, opsi 3, aktivitas tidak bisa selesai sampai beberapa waktu setelah aktivitas sebelumnya dimulai. Dan yang terakhir, opsi 4, aktivitas tidak bisa dimulai sampai beberapa waktu setelah aktivitas sebelumnya selesai. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan PERT-CPM dan membantu mempercepat penyelesaian proyek. Walaupun belum sepopuler PERT-CPM, metode ini mulai banyak digunakan karena bisa membuat jadwal proyek lebih efisien. Selanjutnya, menggabungkan alokasi sumber daya ke dalam aktivitas. PERT-CPM menganggap bahwa setiap aktivitas dalam proyek sudah memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan, seperti uang, tenaga kerja, dan peralatan. Namun, kenyataannya banyak proyek yang memilih sumber daya yang terbatas, sehingga setiap aktivitas harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Tantangan utama dalam perencanaan proyek adalah bagaimana membagi sumber daya ini dengan baik agar semua aktivitas bisa berjalan lancar. Setelah sumber daya dibagikan, metode PERT-CPM bisa diterapkan seperti biasa, tetapi akan lebih baik jika pembagian sumber daya dilakukan bersamaan dengan perencanaan dan penjadwalan proyek. Dengan begitu, proyek bisa berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Contohnya, salah satu tujuan utama dalam proyek adalah membagi sumber daya dengan cara yang dapat mempercepat penyelesaian proyek. Selanjutnya, masa depan PERT-CPM. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, metode PERT-CPM kemungkinan besar akan terus digunakan seluas di masa depan. Metode ini memberikan banyak manfaat bagi manajer proyek, seperti struktur kerja yang jelas, informasi jadwal proyek, alat untuk mengontrol jadwal, pengendalian biaya proyek, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan waktu dan biaya proyek. Meskipun ada beberapa ketidakakuratan dalam perkiraannya, metode ini tetap membantu komunikasi antara manajer proyek dan tim agar bisa menyusun jadwal yang lebih realistis. Selain itu, PERT-CPM pada awalnya mengasumsikan bahwa setiap aktivitas dalam proyek tidak boleh tumpang tindih, tapi dalam praktiknya sedikit tumpang tindih bisa membantu mengatasi keterlambatan. Sayangnya, metode ini masih lebih sering digunakan karena lebih familiar. Namun, jika metode baru terbukti efektif, penggunaannya akan semakin luas di masa depan, terutama dengan terus berkembangnya penelitian di bidang manajemen proyek. Terakhir, ada kesimpulan. PERT dan CPM adalah teknik yang digunakan sejak tahun 1950-an untuk membantu manajer proyek dalam merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek. Kedua metode ini kini semakin sering digabungkan. Cara kerja PERT-CPM dimulai dengan memecah proyek menjadi beberapa aktivitas kecil, menentukan urutan aktivitas berdasarkan ketergantungannya, serta memperkirakan berapa lama setiap aktivitas akan selesai. Selain itu, dibuat jaringan kerja yang menggambarkan hubungan antar aktivitas. Salah
Salah satu konsep utama dalam metode ini adalah jalur kritis, yaitu serangkai aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan karena jika terlambat, seluruh proyek juga akan tertunda. Namun dalam kenyataannya sulit untuk memprediksi secara pasti durasi setiap aktivitas. Untuk mengatasi hal ini, metode PERT menggunakan 3 jenis perkiraan, yaitu waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis. Dari ketiga perkiraan ini dihitung rata-rata serta kemungkinan proyek dapat selesai tepat waktu. Selain itu, metode CPM juga membantu menghitung biaya tambahan jika proyek perlu dipercepat. Sementara PERT atau cost berguna dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran proyek. Meskipun sangat membantu, PERT CPM memiliki beberapa kelemahan. Metode ini hanya mengandalkan perkiraan sehingga bisa saja kurang akurat. Selain itu, metode ini tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya aktivitas yang dapat dikerjakan secara bersamaan dan tidak membahas bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan baik. Meskipun demikian, CPM tetap banyak digunakan karena sangat membantu manajer proyek dalam mengatur pekerjaan mereka. Selain itu, metode ini terus dikembangkan seperti dengan adanya Prudence Diagramming Method atau PDM yang memungkinkan pengelolaan aktivitas yang bisa dilakukan secara tumpang tindih. Sekian penjelasan model manajemen proyek dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.